Kita record lagi ya, masuk ke materi tadi lupa start ya. Coba dia putar, saya mau lihat. Oke, yang itu oke, kamu kurang naikin sehingga dia nggak mau terbalik, kepala saya masih di bawah. Jadi serap apa? Oke, kita masuk ke ini ya. Kalau daftar isi yang ini di-cut ya. Jadi nanti yang daftar isi ini nggak usah. Ya, oke, next. Nah, coba lihat itu dibalik lagi. Lihat. Ini nggak kelihatan kan mejanya? Kelihatan nggak mejanya? Papan keyboard kelihatan? Nggak kelihatan kan? Tapi kalau yang ini kayaknya kelihatan. Nah, kelihatan gitu mas. Ya. Oke, balikin lagi. Nah, kan kalau di situ keyboard kan? Ya, oke. Ya. Ini nanti yang edit slide ini tolong digeser ya. Ini tampilan ininya, bagian konsepnya terlalu kurang ke kiri ya. Baik, kita akan masuk ke materi pertama mengenai konsep dasar produk asuransi. Apa itu produk asuransi? Produk asuransi adalah layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial terhadap resiko-resiko tertentu. Pada produk asuransi, nasabah pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi secara berkala. Jadi, kalau tempat lain kita belanja, misalkan kita dapat makanan, ya kalau di asuransi yang kita bayar namanya premi, ya. Nah, dengan membayar premi sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan seperti kecelakaan, sakit, kerusakan, misalkan properti kita atau rumah kita atau mobil kita rusak atau kematian. Ya. Beragam perusahaan asuransi ada, ya, logo-logonya bisa kita lihat di layar. Nanti yang edit ini, tolong dibenerin ya tampilannya ya, itu terlalu nempel. Maaf Pak, untuk bajunya. Kenapa? Nah, dalamnya kancingnya. Yang ini? Iya itu. Yang ini apa bawahnya? Baju dalamnya. Oh iya yang ini ya. Ada lagi? Udah sih Pak. Tinggal dirapin lagi Pak ini. Yang Terahnya. Oke, coba lihatin situ. Ya, dibalikin lagi. Udah nggak apa-apa. Aman ya? Udah benar? Aman ya? Kenapa ini harus gitu bawah? Biar kelihatan lagi. Karena saya nggak mau ikatnya. Oke, kita masuk ke proses produk asuransi. Ya, nah di sini nasabah membayar premi bisa sekali bayar atau secara berkala setahun sekali misalnya. Ya biasanya setiap tahun sekali. Ya untuk produk-produk yang panjang. Kalau produk asuransi itu ada produk untuk jiwa orang itu bisa bertahun-tahun. Bisa yang ada seumur hidup itu juga ada, namanya whole life atau seumur hidup. Tapi kalau produk kerugian biasanya setahun sekali. Ya, nah nasabah itu membayar premi sekali bayar atau berkala. Perusahaan asuransi bila terjadi kerugian, ya maka akan memberikan kompensasi atau ganti rugi untuk peristiwa yang diasuransikan. Nah, sepanjang peristiwa diasuransikan di tengah-tengah ini tidak terjadi, aman. Tapi kalau terjadi, wah itu yang masalah. Asuransi itu ibarat Anda membawa payung sebelum hujan. Kalau ternyata nggak hujan, payungnya nggak kepake. Tapi kalau hujan, baru payung kepake. Masalahnya kan kadang-kadang kita beli payung ya, padahal ternyata nggak hujan-hujan. Apakah berarti payungnya nggak berguna? Ya nggak juga. Dia memberikan kita ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kalau nanti ternyata terjadi peristiwa yang kita nggak inginkan. Ini harus dikasih minyak nih nanti jalannya dingin tuh. Krek bangkunya. Oke. Nah,
sekarang kita akan membahas tujuan asuransi. Ya, tujuan asuransi yang pertama adalah pengalihan risiko. Apa itu pengalihan risiko? Mengalihkan risiko akibat peristiwa yang terjadi secara tidak terduga yang mengancam materi atau jiwa nasabah kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Yang kedua, proteksi atau perlindungan. Tujuannya apa? Melindungi tertanggung atau nasabah dalam menghadapi peristiwa yang tidak terduga di masa yang akan datang. Contoh, kita beli asuransi rawat inap rumah sakit. Kalau kita masuk rumah sakit, mendadak kita nggak bisa kerja. Kalau Anda bekerja sebagai supir ojek online, detik Anda masuk rumah sakit, penghasilan Anda gimana? Keluarga Anda bisa makan nggak? Untuk itu, perlu sekali kalau kita melindungi diri kita. Nah, proteksi ini yang tadi ada. Dan seandainya risiko terjadi, kita bisa tenang aja. Contoh, motor kita hilang, dicuri orang. Ya, parkirnya mungkin sembarangan. Kalau nggak ada asuransi, kita stres. Tapi kalau ada asuransi, biarin aja. Kalau hilang, yang nanggung resikonya bukan kita. Tapi perusahaan asuransi, kita nanti akan dapat motor baru. Itu tujuan dari asuransi. Semoga paham ya. Sekarang kita akan membahas istilah-istilah dalam asuransi. Yang pertama adalah polis asuransi. Apa itu polis? Akta perjanjian. Ya, tapi dia perjanjian asuransi antara tertanggung atau insured dan penanggung atau insurer. Jadi ada dua pihak di sini, yang ditanggung dan yang menanggung. Yang ditanggung bayar, namanya premi. Penanggung adalah pihak yang memberikan jasa penanggungan risiko, dan itu adalah perusahaan asuransi. Ya, tertanggung adalah pihak yang memanfaatkan jasa penanggungan risiko, bisa orang per orang, individu atau perusahaan. Ya, untuk mendapat pertanggungan atau asuransi tadi, maka ada premi, yaitu uang yang dibayarkan pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi guna memproteksi suatu risiko yang tidak diinginkan di masa mendatang. Yang kelima adalah klaim. Apa itu klaim? Permintaan resmi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah disetujui oleh pihak penanggung. Ya, jadi begitu kita mengklaim, ya nanti itu dia akan mengecek tuh perusahaan asuransi, dia akan kirim claim adjuster. Orang yang ngecek klaimnya benar-benar ada cuma atau bohong-bohongan. Ya nanti kalau ternyata benar ada, klaimnya akan diganti. Nah, ini konsep-konsep istilah yang harus Anda pahami ya. Nanti buat ini tolong diedit lagi tampilannya jelek ya. Ini biar benar nih PowerPoint-nya. Dan jangan lupa animasinya harusnya keluar hati. Selanjutnya adalah exposure. Apa itu exposure? Unit dasar risiko yang mendasari premi asuransi. Ya, bahasa Indonesia exposure juga ya, atau terpapar kalau bicara COVID dulu. Ya, kita terpapar kuman, kita terpapar penyakit, ya. Kayak gitulah. Nah, contohnya asuransi rumah. Satu exposure adalah satu rumah yang diasuransikan dalam 1 tahun. Ya, ini berarti cakupan jaminan. Ya, kita exposure itu cakupan jaminan. Kita akan dijamin selama 10 tahun dan cakupan itu mencakup apa yang tertulis dalam polis asuransi. Lalu ada lagi bicara resiko. Nah, ketika bicara resiko itu ada frekuensi, ukuran sering tidak terjadinya. Edit. Frekuensi. Frekuensi adalah ukuran sering tidaknya terjadinya klaim. Kalau frekuensinya tinggi berarti klaimnya sering banget. Frekuensinya jarang berarti jarang terjadi klaim. Lalu ada kerugian atau losses. Ya. Kerugian adalah besarnya uang klaim yang harus ditanggung perusahaan asuransi. Ya, jadi kalau terjadi klaim ya perusahaan asuransi rugi. Jadi, nah ini tadi ya surat. Jadi kalau terjadi kerugian ya atau losses ini ada uang klaim yang harus keluar, makanya perusahaan asuransi jadi rugi. Oke. Lalu yang ketiga adalah dampak atau severity. Ya, dampak adalah ukuran rata-rata nilai kerugian untuk setiap klaim. Kalau nilai kerugian besar, dampaknya tinggi. Nilai kerugian kecil, dampaknya rendah.
Ya, itu yang namanya dampak. Lalu ada lagi premi murni atau biaya kerugian, ya, pure premium. Ya, ini adalah ukuran rata-rata kerugian untuk setiap exposure. Maksudnya apa? Misalkan klaim dari orang A itu 500.000, klaim orang B 400, klaim orang C cuma 200, klaim orang D 1 juta. Semua dirata-ratakan. Oh, ternyata kerugiannya segini rata-rata. Ya, cara ngitung rata-rata gimana? Totalin aja semua biaya klaim dibagi berapa kejadiannya. Misalkan totalnya semua ada 10 juta. Berapa kejadian klaimnya? 20 kali. Berarti 10 juta bagi 20 dapat 500.000. Maka premi murninya 500.000. Nanti orang asuransi akan jual begini. Dihitung nih. Saya ambil contoh sedikit ya. Misalkan dari 100 motor, ya, itu ada yang hilang. Berapa hilangnya? Bingung hitungnya. Oh, dicek. Ternyata 1 tahun itu laporan kehilangan motor dan kecelakaan motor yang rusak motor dan segala macam. Itu dalam setahun ternyata ada dari 10 juta motor, ternyata ada 100.000 kecelakaan. Itu kalau dipersenkan 1%. Nah, nanti perusahaan asuransi akan jual misalkan 2 atau 3%. Kenapa alasannya? 1% buat premi murni, 1% buat biaya operasional, 1% lagi untuk biaya pemasaran, untuk agen dan penjualannya dia, serta keuntungan. Nah, dari situ. Nah, premi murni adalah real cost-nya. Biaya kerugian yang aslinya ya segitu. Ya, kalau kita jualan itu namanya modal, barang modal kita. Kita jualan botol, lu beli botolnya berapa? Modal botol lu 1 juta. Jualnya berapa tuh botol dari logam emas keren buat anti panas segala macam. Ya, cari untung 200.000, 1,2 deh. Nah, premi murni modal awalnya dia. Cukup jelas ya. Selanjutnya adalah retensi, ya, atau retention. Retensi adalah batas maksimum uang pertanggungan yang bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi atas risiko tertentu. Maksudnya apa sih? Ternyata kadang-kadang perusahaan asuransi bikin batasan. Ya, kita akan mengganti dengan maksimal uang penggantian sekian. Kalau Anda sering belanja di online, gitu ya, di Tokopedia, di Shopee, itu kalau Anda ambil asuransi, maka disebut maksimum penggantian adalah sebesar harga nilai barang. Nah, mungkin lebih, misalnya. Dia akan tulis itu. Selanjutnya adalah tingkat premi resiko. Tingkat premi resiko adalah besar premi yang dibutuhkan untuk menutupi biaya-biaya klaim atau rate premi. Orang bisa sebutnya dengan rate premi. Ketika menanggung sebuah resiko dengan mengabaikan biaya komisi, ongkos manajemen, dan biaya lainnya. Ya. Orang sebutnya rate premi, nilai premi resiko, tingkat premi resiko. Tingkat itu jadi rate. Ya, karena sebenarnya aslinya tuh dalam bahasa Inggris rate. Di Indonesia kadang-kadang orang bikin rate itu tingkat. Sebenarnya bukan tingkat ya. Rate itu adalah nilai lah. Cuma kalau Anda pakai sehari-hari orang menyebutnya rate-nya berapa, karena bahasa Indonesia agak susah. Selanjutnya adalah deductible atau risiko yang ditanggung sendiri. Deductible, ya, yang dikurangkan dari yang kita punya. Jadi deductible adalah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada setiap kerugian. Kenapa dibikin begitu? Karena kalau enggak orang main asal aja udah. Cuek-cuek nanti juga dibayar asuransi. Seringkali misalkan motor. Kalau motornya hilang maka 15% itu deductible. Alias asuransi cuma menanggung 85%. Ya, ada yang kayak gitu. Itu nilai retensi yang dipakai. Ada lagi yang bilang, untuk setiap kerugian maka Anda harus bayar 150.000. Kalau ternyata Anda cuma ditabrak kecil, lalu bilang, ini mah ngebenerinnya cuma 100.000. Kalau kita klaim ke asuransi, saya harus bayar 150.000. Males kali ya. Nah, ketika kerugian itu lebih kecil dibanding deductible, ya kita ngapain? Kita klaim ke asuransi. Tapi kalau kerugiannya lebih besar dibanding deductible, maka biaya klaim adalah kerugian kita, misalkan 1 juta, dikurangi deductible 150.000. Berarti klaimnya dapat berapa? 850.000. Semoga cukup jelas ya.
Ini tingkat premi resiko. Ganti ntar tolong tulisannya jadi tingkat premi resiko yang nomor 6 jadi nilai premi resiko karena rate ya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip produk asuransi. Nah, ada 6 prinsip utamanya. Yang pertama prinsip insurable interest atau kepentingan dapat diasuransikan. Yang kedua prinsip utmost good faith atau itikat baik. Prinsip contributory atau prinsip kontribusi. Prinsip proximate cause atau penyebab terdekat atau penyebab utama. Prinsip indemnity ya atau indemnitas atau prinsip ganti rugi dan prinsip subrogasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah prinsip insurable interest ya, bahwa asuransi itu hanya bisa mengasuransikan bila ada kepentingan yang dapat diasuransikan. Makanya disebut prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Dalam objek yang diasuransikan, tertanggung harus memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi terkait objek itu. Misalkan, ya, itu rumah saya, maka saya asuransikan. Tapi kalau rumah tetangga, apa kepentingan kita? Ini berarti tertanggung harus mengalami kerugian keuangan jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada objek tersebut. Ya, seseorang nggak bisa mengasuransikan rumah orang lain tanpa kepentingan ekonominya. Kenapa? Karena bukan rumah milik dia. Sehingga apapun terjadi dia nggak ada efeknya karena itu nggak ada kepentingan dia di situ. Ini dulu pertama. Jadi kalau ternyata yang diasuransikan nggak ada hubungan ya usaha asuransi akan menolak. Ini prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2 adalah prinsip utmost good faith ya atau prinsip itikat baik. Ya. Lawannya adalah fraud. Nggak punya itikat baik, moral fraud ya. Baik tertanggung maupun perusahaan asuransi harus bertindak dengan itikat baik. Artinya apa? Ketika kita mau membeli produk asuransi, maka tertanggung atau nasabah harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Contoh, saya mau mengasumsikan jantung saya. Jadi kalau saya kena penyakit jantung, saya akan dapat klaim biaya untuk operasi jantung dan sebagainya. Nah, maka saya harus tulis, apakah saya pernah ada riwayat penyakit jantung, dan kalau ada seberapa berat. Informasinya saya ceritakan. Kalau ternyata informasi itu tidak diceritakan, maka nanti perusahaan asuransi bisa menolak klaim kita. Kenapa? Karena tidak ada itikat baik. Perusahaan asuransi di lain pihak, ya, itu juga harus transparan mengenai cakupan resiko yang ditanggung, syarat dan ketentuan polis asuransi. Nah, ini masalah nih. Karena namanya kontrak asuransi tebal segini. Banyak orang nggak baca dengan detail. Ada 200 halaman kalau yang berat-berat. Kalau yang umum-umum tuh 30 halaman sampai 40 halaman. Kadang-kadang orang udah capek bacanya. Nah, di sini peran dari agen penting banget untuk tunjukin. Ya, dia tunjukkan, Pak, ini cakupannya, ini halaman ini. Ya, ini syarat-syaratnya, ini ketentuan-ketentuannya kalau mau klaim. Ya, dan ini dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen. Nah, utmost good faith, prinsip itikat baik. Selanjutnya nomor 3 adalah prinsip kontribusi. Kan, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip kontributori atau prinsip kontribusi, kita menanggung bersama. Misalkan, ya, jika terdapat lebih dari satu polis asuransi yang berlaku untuk resiko yang sama, misalkan nasabah menggunakan 2 asuransi rawat inap, ya dia pakai BPJS, satu lagi dari kantornya ada yang lain. Lalu dia masuk rawat inap, nah dirawat di rumah sakit. Maka prinsip ini memungkinkan perusahaan asuransi berbagi tanggung jawab, menanggung bersama dalam membayar klaim sesuai dengan porsi yang adil. Maksudnya apa? Ternyata biaya rawat inapnya adalah 20 juta. Ya udah, itu kita nggak bisa klaim, ya udah 20 juta ke asuransi A, 20 juta ke asuransi B. Nggak bisa. Total kita masuk 20 juta, nanti dibagi 2 antara ini dan ini. Tergantung kita mau klaim kemana. Kalau kita ke klaim ke perusahaan A, lalu ternyata di A cuma ditanggung sampai 10 juta atau 12 juta, sisa 8 jutanya kita klaim ke perusahaan B, itu boleh totalnya 20 juta. Tapi sesuai dengan porsi yang adil, nanti kita klaim kemana duluan,
sesuai dengan tanggung jawab dari si asuransi. Contoh kalau di asuransi rawat inap itu kadang disebut biaya kamar 500.000 sehari. Lalu kita ambil kamarnya yang kelas tinggi, yang 1 juta sehari. Kenapa? Karena 500.000 nanti di asuransi A dan 500.000 sisanya nanti di asuransi B. Kalau gitu boleh. Kecuali kalau asuransinya menyatakan bahwa dia hanya boleh pakai satu asuransi dan tidak boleh menggunakan 2 asuransi untuk klaimnya. Contohnya adalah asuransi BPJS. Nah, kalau Anda udah pakai BPJS, maka Anda nggak boleh pakai asuransi lain. Itu prinsip. Menarik ya? Lu kepada duduk aja apa ya? Nggak pegel, itu kursi banyak. Kalau ini Duduk aja asal nggak gerak. Kalau duduk di lantai emang nggak bisa. Emang lantai bunyi nyuk. Ya jangan gerak lah. Nah, udah kan? Terus kan nggak harus juga nunggu di ruangan 3 orang, 1 orang aja cukup. Tapi mau belajar ya? Di lantai aja. Nah, nggak bunyi kan lantainya? Enggak. Coba lu goreng-goreng pantat, bunyi nggak lantainya? Nyik. Nomor 4, selanjutnya adalah prinsip proximate cause atau prinsip penyebab terdekat dan utama. Dalam mengajukan klaim, penyebab utama atau penyebab terdekat dari kerugian itu akan dianalisis. Jika penyebab tersebut sesuai dengan syarat polis, maka klaim akan dibayarkan. Jika tidak, perusahaan asuransi akan menolak klaim tersebut. Misal, ya, terjadi kejadian, ya, kalau ternyata mobilnya ketabrak, maka akan diganti. Ternyata ketika kita klaim, dicek, Pak kita ketabrak Pak. Pas dicek ternyata bukan ketabrak itu. Kenapa Pak? Ya, itu ternyata dibongkar oleh orang. Ada coba maling. Lalu setelah kita dimaling, dibawa maling, lalu ketabrak. Pertanyaannya, pemalingan itu tidak ditanggung. Dan akibat kerusakan kemalingan disebut tidak ditanggung. Maka yang diganti apa enggak itu oleh si asuransi? Ya enggak. Yang paling sering, ini yang tolong hati-hati ya yang punya motor. Kalau Anda motornya hilang, lalu lapor ke polisi. Pak, motor saya dicuri. Lalu cek ke polisi. Bilangnya gimana? Saya ngasih pinjam ke teman, kuncinya saya kasih ke teman. Dibawa kabur sama dia Pak. Nah, sekarang nggak ada. Itu berarti dicuri teman Pak. Oke, diketik oleh polisi. Tapi saya kasih tahu, pidana itu bukan pencurian, tapi penggelapan. Karena Anda penyerahan dari Anda kepada yang bersangkutan, lalu digelapkan asal usulnya. Oh ini sebenarnya punya orang, bukan punya saya. Penggelapan ternyata dalam banyak kasus asuransi itu tidak diganti. Karena tidak di-cover. Di-cover pencurian kalau penggelapan. Kalau penggelapan kamunya yang bodoh. Kecuali Anda membayar lebih. Saya mau penggelapan juga di-cover. Karena penggelapan itu moral fraud atau etikat tidak baiknya tinggi sekali. Susah membuktikan. Bayangin kalau Anda ngambil penggelapan, lalu Anda bilang ke teman Anda bahwa kan susah ya. Makanya seringkali penggelapan nggak mau di-cover. Nah kalau Anda ngelapor ke polisi kayak gitu dan ternyata dibikin surat kejadiannya kayak gitu, maka itu masuknya penggelapan bukan pencurian. Walaupun motornya hilang. Benar motornya hilang terjadi kerugian, tapi tidak akan diganti. Karena ini bukan pencurian, tapi penggelapan. Ingat ya, penggelapan bukan kejahatan yang terjadi ketika lampu mati. Itu gelap, bukan penggelapan. Jelas? Sembarang. Selanjutnya adalah prinsip indemnitas atau prinsip sesuai kerugian. Prinsip ini memastikan bahwa tertanggung hanya akan menerima ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian dialaminya. Artinya, asuransi tidak dimaksudkan untuk memberi keuntungan, tetapi untuk membalikan tertanggung ke kondisi finansial atau keuangan seperti sebelum terjadinya peristiwa yang diasuransikan. Contoh, motor gue udah jelek nih, mobil gue udah tua nih, gue rusakin aja gue biar dicuri orang aja kuncinya gue tinggalin di motor biar dibawa kabur. Saya tuh minta deh, tolong ganti motor saya. Kucuk-kucuk datang, loh kok penggantiannya
motor bekas, Mas. Saya kan asuransinya dulu kan harga motor baru, pas masih baru. Iya Om, tapi sesuai prinsip indemnitas, maka sekarang status motor Anda sudah bekas. Jadi kita ganti sesuai harga yang bekas, bukan Anda ganti untung, ganti rugi. Kerugiannya aja diganti, bukan dari untung Anda. Jelas nggak? Jadi kalau batasan risiko yang ditanggung ada 200 juta, namun bila kerugian hanya 100 juta, maka yang diganti hanya 100 juta saja. Motor bekas nggak akan diganti dengan motor baru, tetap diganti motor bekas juga, sesuai dengan harga pasar pada saat terjadi kerugian. Semoga paham ya. Selanjutnya adalah prinsip subrogasi. Apa sih prinsip subrogasi? Nah, setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi kepada petani, perusahaan asuransi memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi, hak untuk menuntut pihak lain itu berpindah. Inilah subrogasi. Berpindahnya hak untuk menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan. Misalnya, jika kecelakaan disebabkan oleh pihak lain, ya, maka perusahaan asuransi akan ganti kerugian kita dulu. Selanjutnya dia akan menuntut kompensasi dari pihak yang bersalah setelah membayar klaim kepada kita. Dia akan masuk ke polisi, dia akan urus ke pengadilan, tapi itu urusan asuransi, kita nggak mau pusing. Karena ingat tadi tujuan asuransi, ya kita mau dapat proteksi. Yang kedua resikonya udah dia yang pegang, selanjutnya udah urusan dia, bukan urusan kita lagi. Semoga dipahami nanti ini ya. Penting sekali prinsip ini untuk kita. Cut, videonya selesai, yang ini nanti kita bikin video baru. Oke? Ya, jadi tadi sampai segini adalah satu video. Kalau bisa yang bagiannya ini udah berapa sih? Tadi sampai istilah asuransi itu cut. Lalu prinsip produk asuransi itu video sendiri. Ya, ini udah beda video. Video pertama sampai istilah asuransi, ya. Video kedua adalah tentang prinsip-prinsip asuransi, ya. Yang ketiga sekarang video ketiga adalah resiko dalam asuransi. Kalau bisa dibikin satu slide judulnya resiko dalam asuransi. Ya. Kamera action, video ketiga. Assalamualaikum, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas resiko finansial versus resiko non finansial dalam asuransi. Apa sih bedanya resiko dan risiko? Kalau kita bicara resiko, resiko itu berarti ngobrol sama teman-teman, resikonya gini. Tapi kalau bicara risiko, itu berarti resiko yang ditanggung oleh asuransi. Jadi kalau sudah ngomong kata-kata risiko, itu berarti resiko yang sudah yang berkaitan dengan asuransi. Entah sudah diasuransikan atau belum. Kalau masih resiko itu mah gaul sehari-hari aja. Semoga paham ya gitu. Nah, risiko itu ada finansial, yaitu apa? Risiko yang jika terjadi, dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Contohnya, risiko kehilangan kendaraan bermotor dan kebakaran rumah tinggal. Ya, kalau motornya hilang, ya 15 juta gue hilang uang. Ya, kalau rumah gue kebakar, habis udah men tuh, biaya bangunannya, tanahnya mah nggak hilang, bangunannya hilang, habis 500 juta itu. Yang kedua adalah risiko non-finansial. Adalah risiko yang dampak kerugiannya tidak dapat dinilai atau diukur secara keuangan. Ya, misalkan saya punya teman namanya Roland. Ternyata dia salah memilih pasangan. Dia pacari temannya, ya wanita cantik itu. Pas menikah dia baru menyadari ini ternyata wanita operasi kelamin. Dulunya laki-laki. Aduh, hatiku sakit. Dia bercerai. Untung belum menikah, baru mau menikah waktu itu. Nah, ini resiko kesalahan dalam memilih pasangan hidup, kesalahan dalam memilih karir. Ini nggak bisa diukur secara keuangan. Inilah resiko finansial. Hatiku yang sakit. Waduh, itu nggak bisa itu. Ya, gue salah gaul, itu nggak bisa diukur itu. Gue salah ambil jurusan, itu udah mati lu, rugi aja udah. Tapi nggak bisa diukur itu. Semoga paham ya. Risiko finansial dan risiko non finansial. Selain itu, ya, ada lagi resiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian.
Bisa juga risiko yang membuat batalnya atau gagalnya terjadi keuntungan. Contoh, jika terjadi kecelakaan mobil akan menimbulkan kerugian berupa rusaknya mobil. Ini adalah risiko murni. Contoh, ya, harusnya barangnya laku, namun gara-gara banjir nggak bisa jualan, sehingga barangnya nggak laku. Inilah risiko yang membuat gagalnya terjadi keuntungan. Ya, ada lagi risiko spekulatif. Adalah suatu risiko yang apabila terjadi bisa menimbulkan kerugian, bisa juga menimbulkan keuntungan, sehingga orang berspekulasi di sini. Contoh, seseorang yang berinvestasi emas, kalau harga emasnya naik, dia untung. Kalau harga emasnya turun, dia rugi. Orang investasi saham, kalau naik untung, kalau turun dia rugi. Nah, ini risiko spekulatif. Perlakuan asuransi terhadap risiko murni dan risiko spekulatif itu berbeda. Perlakuan asuransi terhadap risiko yang keuangan dan risiko non keuangan itu juga berbeda. Selanjutnya adalah risiko khusus dan risiko fundamental. Risiko khusus adalah suatu risiko yang terjadi hanya bersifat individu dan dampaknya dirasakan secara lokal. Contohnya adalah kebakaran pada rumah, dampaknya akan berikutnya. Dampaknya hanya akan dirasakan oleh pemilik rumah dan lingkungan sekitar rumah yang terbakar. Orang yang jaraknya 10 kilo, 20 kilo nggak kena dampaknya. Itu resiko khusus. Resiko fundamental adalah resiko yang bila terjadi akan berdampak pada banyak pihak. Dan kerugiannya bisa sangat luas atau bersifat bencana, katastrofi, kalau bahasa Inggris. Contoh perusahaan Jakarta pada tahun 98 yang membuat Presiden Soeharto turun. Atau tsunami di Aceh yang 200.000 jiwa meninggal. Itu katastrofik, itu udah bencana ya. Luas sekali. Nah, dua risiko ini juga perlakuannya berbeda secara asuransi. Selanjutnya ada lagi risiko statis atau static risk dan risiko dinamis atau dynamic risk. Risiko statis alias nggak bergerak, diem aja, adalah segala bentuk risiko yang tidak diakibatkan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Seperti terhentinya proses produksi karena kelalaian operator, kehilangan harta benda karena kebakaran, dan pencurian. Risiko dinamis adalah segala risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti naik turunnya nilai mata uang, turunnya nilai saham, ada teknologi baru, ada kompetitor baru, ada barang substitusi baru. Nah, umumnya risiko dinamis tidak dapat diasuransikan, sedangkan risiko statis dapat diasuransikan. Tuh yang tadi Shopee apa tuh, kecilin. Silent. Nah, setelah kita mengenal, stop dulu ya. Saya lanjut lagi. Ya, ini mau ngedit halaman. Jadi nanti ada halaman yang harus ditambah ya, yaitu siapa tuh? HP bunyi. Silent dulu kenapa? Kalau nggak tinggalin HP-nya di luar. Ya, ini berarti kita masuk ke beragam jenis resiko. Ini nanti tolong buatin nih di slide-nya yang saya lagi bikin sekarang. Ya, kamu tulis beragam jenis resiko. Nanti tulis tuh semua resiko-resiko yang ada tadi, statis segala macam. Ya, itu apa aja. Oke. Nah, jadi nanti kalian tuliskan di situ ya. Nah, 1 apa, ya 2 apa, 3 apa. Kalau tuliskan sesuai halaman slide ini. Ya, itu nanti buat halaman pembuka. Ya, beragam jenis risiko dalam asuransi. Ini videonya nanti judulnya ini ya, beragam jenis risiko dalam asuransi dan perlakuannya. Oke, bikinin slide ya. Awas lu kalau aku sikat.
individu nih, individu. Aduh, salah ketik ini. Oke. Sambil ada bunyi jeduk. Ya, kita menarik. Udah berapa menit? 30. 14.22. Udah setengah jam ya. Kasih. Nanti sampai mana? Goyang nggak? Coba lihat lagi. Posisi saya goyang nggak gara-gara bahu? Enggak, yang sana goyang. Terpaksa lihat. Mau dilihat dulu Pak? Iya. Lu yang lihat aja, menurut lu goyang nggak posisinya? Enggak Pak. Cukup. Ya. Pokoknya mana mundur naik. Oke, lanjut lagi. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Duk duk duk. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Nah. Lu pause dulu tuh. Timbang buang-buang baterai ya. Betul. Kamu berarti SMK? Kamu Riyad kuliahnya di lupa gua. Di Hamka Pak. Uang kemana? 5. Oh 5. Jurusan? Podcast. Oh di situ broadcast, bukan psikologi doang pendidikan. Iya di situ Pak. Teman-teman lu yang lain nggak ada yang mau magang kali? Iya Tahu. saya tanya. Iya, suruh sebarin. Iya Pak. Belum kan? Belum sebarin. Sebarin hari ini ya. Janji lo mau gua. Tapi kan kalau angkatan saya mah udah pada dapat semua Pak. Ya udah amat, siapa tahu ada yang magang lagi. Oh, entar kalau Carinya bukan angkatan lu, iya, yang bawahnya kan. yang di atas, yang lagi skripsi. Sekalian skripsi di sini. Kan ini bisa buat skripsi dia. Lu skripsinya harus bikin apa? Lu nggak pakai skripsi ya? Cuma tugas akhir aja. Bisa juga bisa Tugas akhirnya sudah bikin apa? bisa bikin film kok. Hah? Bikin film. Dokumentasi. Ya kan film gini bisa menjadi skripsi. Iya kan? Mau ambil satu video yang kita bikin, video yang jadi, pertemuan, jadi skripsi. Nah kan? Kalau nggak bisa diedit segala macam terlibat tapi satu pertemuan, tapi jadi skripsi lu. Kenapa nggak bisa? Bilangin temen lu tuh, boleh kerja di sini magang, boleh bikin ntar di sini dia pakai peralatan yang udah ada dibikin bagus. Ini fase kerja saya, kelar. Emang nggak bisa lo klaim itu sebagai skripsi lo? Bisa kan? Tapi bikin animasi yang bagus, khusus yang punya lo, yang buat skripsi. Mikirnya yang panjang. Ada lagi ini. Ini mah lama nih. Udah kita pause dulu lah. Agak bisa kayak gini nih. Nah, pause mana? Pause. Stop dulu.